fardal maghribi, usalli fardal subhi, wajib dilakukan ketika sholat. Kalau ada orang yang nggak niat ketika sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Yang kedua ialah yang wajib dilakukan ketika sholat dalam kondisi berdiri sholatnya. Kalau mampu dilakukan dengan berdiri, wajib. Tapi kalau nggak mampu berdiri, boleh dilakukan dengan duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, telentang. Nggak mampu telentang dengan kelopak mata. Nggak mampu juga dengan gerakan hati sholatnya. Nggak mampu juga disolatin. Ya. Sekarang pembahasan yang ketiga di antara rukun-rukun sholat itu. Halaman 19 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari atas. Takbiratul ihram wajib nih. Salat wajib dilakukan dengan takbiratul ihram. Ucapan Allah Akbarnya bukan angkat tangannya, tapi Allahu Akbar itu gitu. Bukan angkat tangan. Ya. Dan menentukan pada takbiratul ihram dengan Allahu Akbar itu gitu. Jadi yang ketiga rukun salat ialah takbiratul ihram. Jadi pas pertama salat niat, habis niat berdiri, habis berdiri baru takbiratul ihram. Allah. Takbir itu ya. Wajib dilakukan, wajib dilafalkan ucapan takbiratul ihramnya. Jadi nggak boleh gimana aja, nggak bisa. Atau komat kamit, ya nggak bisa. Wajib dilafalkan ucapan takbiratul ihramnya. Allah tuh, Allah itu ya. Dan harus wajib dengan lafaz Allahu Akbar. Gak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak bisa. Allah gede banget, wah nggak bisa juga, nggak bisa. Wajib lafaznya tertentu, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ya, wajib nih. Dari mulai kita angkat tangan tuh Allah sampai sedekap begini nih, bar, abis nih begini nih, ya. Tuh, jadi Allah nih niatnya, kemarin niat sholat di situ ya. Niat sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Lagi pas ucapan nafas kita mengucapkan usolli, hati kita mengucapkan usolli, mulut kita Allah Akbar. Allah nih usolli itu hati ngomong nih usolli fardal zuhri nih tuh. Allahu Akbar. Sampai sini habis. Ya, sampai sini habis nih barnya nih. Jangan berhenti. Allah ngaso dia bar. Nggak ada suaranya lagi. Bisa juga. Jadi harus terus tuh. Allahu Akbar. Nah, baru sampai sini nih. Ya. Pas lagi takbiratul ihram, niat salat tuh. Allah mulai niat usolli fardal maghribi makmuman lillahi ta'ala, bar habis. Ya. Bisa ya? Lagi pas salat tuh. Wajib dilakukan takbiratul ihram. Wajib nih. Jangan buru-buru. No, jangan. Apalagi sampai kelamaan. Allah, kelamaan. Biasa aja gitu jadinya, jangan. Biasa aja ucapannya biasa. Allahu Akbar. Ya, saya wajib nih dilakukan. Kalau nggak ucapin takbiratul ihramnya, sholatnya nggak sah. Awas nih, nggak pakai gitu Allah Akbar itu kagak sah.
Takbir yang pertama ketika sholat namanya ialah takbiratul ihram. Takbir-takbir yang lain bukan dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbir yang lain disebut dengan takbir intikal namanya. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tuh, kalau itu nggak apa-apa nggak diucapin. Tapi kalau yang pas pertama nih, yang pas pertama kali takbir wajib dilapazkan. Ucapkan Allahu Akbar. Ya, awas. Jangan sampai kagak ucapin tuh. Kalau kagak diucapkan, maka sholatnya dianggap tidak sah. Karena takbiratul ihram ialah salah satu dari rukun sholat. Seberapa keras ucapan kita? Ucapan kita sampai kuping kita sendiri dengerin lafaz kita. Kuping kita nih sendiri mendengarkan ucapan lafaz takbir kita. Jadi sekena kuping kita aja. Allah. Kalau ini kedengaran nih, ngomong nih Allah. Kalau kuping kita udah nggak dengar, itu segitu. Jangan Allah sampai gede-gede banget itu, jangan. Atau nggak sampai komat kabeh doang, nggak boleh. Wajib diucapkan, wajib dilapazkan seukuran kuping kita sendiri mendengarkan ucapan lafaz takbir kita. Segitu tuh. Ya? Allah. Loh, mama nih, oh kedengeran. Allah. Sampai kedengeran tuh kuping kita tuh. Baru takbiratul ihram disebutnya. Ya. Tiada sah selain lafaz Allahu Akbar. Umpama diganti dengan lafaz yang lain, kagak sah. Jika tidak puasa, maka boleh dengan bahasa apa saja, sekalipun bukan bahasa Arab. Kalau umpama nggak bisa sama sekali, apa iya dah ngomong Allah Akbar nggak bisa sama sekali? Kalau nggak bisa juga, maka baru boleh diganti dengan lafaz yang lain. Kalau masih bisa dulu tuh ucapkan Allahu Akbar. Tuh ya, takbiratul ihram adalah rukun sholat yang ketiga. Pertama niat usolli, yang kedua berdiri, yang ketiga ialah takbiratul ihram. Ucapan gitu, bukan tangannya ya, tapi ucapan lafaz Allahu Akbarnya. Dan sunnah setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah sunnah. Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah, habis tuh. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dah ini wajahtu wajhiya sampai selesai, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dah mulai Fatihah. Tuh, ya. Bisa ya? Tuh, yang ketiga dari rukun salat. Keempat, membaca Fatihah dan bismillah pada tiap-tiap rakaat. Wajib nih baca Fatihah tiap kali kita salat. La salata liman lam yaqra Fatihah. Nggak sah kalau ada orang yang salat tapi tidak baca Fatihah. Wajib membaca Fatihah di tiap-tiap rakaat salat. Wajib. Dari mana mulai Fatihah? Dari bismillahnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Karena bismillah merupakan satu bagian dari Fatihah, bukan bagian yang terpisah dari membaca Fatihah. Tuh, 7 ayat. Satu ayat yang pertamanya itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wajib tuh baca tuh di tiap-tiap rakaat salat. Dan
orang yang masbuk bisa ditanggung oleh imam jika imamnya ahli menanggung, seperti imamnya tidak mempunyai hadas atau tidak ummi. Tuh, masbuk ialah orang yang ketinggalan membaca Fatihah bersama-sama dengan imam. Itu namanya ialah masbuk. Ya, masbuk. Kalau muafik, orang-orang yang lagi salat sama dengan imam. Paham nih? Masbuk, orang yang ketinggalan membaca Fatihah, disebut dengan masbuk namanya. Nih Ren, sini. Nah, nih. Lam yalid wa lam yulad wa lam yulad. Makmum. Sorry, pada itu makmumat. Allah. Ini dah lupa. Mau ini. Allah Akbar. Ini makmum tidak kedekatan. Baca Fatihah bersama-sama dengan imam. Karena imamnya dah lupa. Ini disebut dengan masbuk namanya. Makmum ketinggalan, tidak bareng baca Fatihahnya bersama-sama dengan imam. Ini namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bapak dia karena dulu masuk lagi. Masih dapat sama-sama dengan imam. Baca Fatihah ini. Waalaikumsalam. Amin. Makmum yang baca Fatihahnya bersama-sama dengan si imam. Itu disebut dengan makmum masbuk atau makmum muwafiq. Nah, tadi pemahamannya ialah si makmum masbuk ketinggalan baca Fatihah dengan imam. Sementara tadi Fatihah itu ialah rukun salat yang keempat setelah takbiratul ihram, ya. Rukun keempat ialah membaca Fatihah. Pertama ya, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat jalan membaca Fatihah. Ini banyak orang yang Allah Akbar, itu baca Allah. Maka Fatihah si makmum dan masbuk ditanggung sama si imam. Imam menanggung bacaan Fatihah si makmum. Berarti dari imam. Namun bacaan Fatihah makmum yang ketinggalan bersama-sama dengan imam. Umpama dia di Cina imam nanti akan menjadi nih, hah? Tuh, si imam akan menanggung bacaan Fatihah si makmum yang ketinggalan tadi. Karena itu jangan berebutan jadi imam. Kenapa ya? Karena dia akan menanggung tuh bacaan Fatihah si makmum yang ketinggalan. Nanti umpama dia meninggal dunia, makmum, kamu nggak sah baca Fatihahnya, ditanya malaikat, lah kan saya ketinggalan malaikat. Sampai imamnya tuh si anu, wah disamperin malaikat. Disamperin, oh ente imamnya, pantesan aja no, gara-gara ente nih, wah tuh ditanggung bacaan Fatihah si makmum sama si imam.
selama imamnya itu suci dari hadas dan orang si imam memang betul-betul orang yang tartil, tidak yang betul-betul tartil, bukan umi. Artinya memang bacaannya bagus sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya, baru itu menanggung bacaan si makmum yang ketinggalan kayak tadi tuh. Ya, dengan catatan nih, ini nanti ada kitab khusus nih tentang masalah masbuk. Si makmum yang masbuk akan ditanggung bacaan imamnya dengan catatan si makmum yang tadi langsung baca Fatihah. Nih, umpama nih tadi nih. Ya catatan ya. Kalau kita ketinggalan nih, kalau kita ketinggalan sama si imam, kita ditanggung sama si imam. Jadi imam yang tanggung jawab, pemimpin yang akan menjamin rakyatnya. Karena kan imammu. Nah, kalau mau baca Fatihah sama imam, walam yakul lahu, yang pertama walam yakul lahu kufuwan Allah diulu. Ini letakkan imammu. Allah sholli ala nabi di makmuman Allah. Apa dia nih? Dia jangan baca apapun. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma buku diketemu. Tetapi kalau misalnya dia nih si makmum Allahu Akbar, baca dulu Allahu Akbar kabir, wajib terusin bacaan Fatihah ini. Jadi nggak semuanya itu tambah enakan dia jadinya. Catatannya, maka kita kalau ketinggalan jangan baca doa iftitah, jangan baca ta'awuz, langsung aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana selesai, maka dia pun ikut bersama-sama dengan si imam. Kalau udah baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, wajib terus itu sampai selesai. Mama nih, rukuk. Walhamdulillah sami Allahu liman. Wajib itu sini. Hamidan Allah, sujud umpama 2 rakaat lebih, maka nanti dijamin lagi. Nanti si imam yang ketinggalan ini wajib tambah 1 rakaat lagi, karena rakaat yang tadi sama imam gak ada apa-apa lagi. Makanya kalau imam ketinggalan langsung baca Fatihah, tanpa lagi baca doa kita dan juga akhir. Langsung baca Bismillah, tanpa lagi baca baca walat dolin, amin, amin, bacaan apa sih buru-buru salat 2 menit ya Allah, salat 2 menit buru-buru, nggak penting rokok 2 jam. Tapi mau merokok kamu buru-buru, mana ada kopi mau rokok kamu buru-buru. Kalau lodan tuh panas kopinya. Jangan sholat mau buru-buru, jangan kopi sama merokok, ya mana ada yang mau buru-buru. Dan wajib menertibkan Fatihah dan mualat itu berturut, ya, tertib bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terus, jangan putus-putus. Handphone getar tuh. Kebingungan berhenti bacaannya. Jangan tuh, ya. Siapa yang apa nih? Obekan, jangan-jangan itu. Dia pikirannya keobekan aja. Lagi sholat masih mikir obekan. Lumayan nih 2M nih. 2M 5 orang. Wah, tambah berapa duit nih? Wah. Biasanya begitu ya. Dan mentajwidkan Fatihah, tajwid yang benar baca Fatihah. Karena penting tadi rukun. Kalau salah maka enggak sakit salatnya.
iya karena dulu ada asid. Iya ya kan pakai asid tuh. Iya bukan iya. Iya ada tasdid. Iya karena dua iya tuh. Benar bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kok alamin sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin ngapain? Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, salah PH. Hah? Salah PH. Tuh, yang benar bacaannya. Jangan sampai salah tuh. Apalagi Fatihah. Jadi Fatihah itu adalah salah satu dari rukun sholat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana baca Fatihah aja begitu nggak benar. Ya, doa mau diminta ijabah. Mau biarkan mau tembus, tapi baca Fatihahnya repotan ya. Gimana tuh? Ya, doa mau cepet-cepet. Dan tahlilan aja dah, jalan benar. Ya, yang berkata keluar seger-seger banget. Ya, nah, jangan. Kita dari sekarang. Bener kan? Bacaan Fatihah kita. Jangan sampai kita lebih sama Allah, tetapi kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Untuk lebih sama Allah, sementara kewajiban yang kita lakukan tidak lebih. Gimana Allah mau kasih? Pantas aja kita bikin aja. Baca Fatihahnya juga benar. Oh, jangan sampai datul kita nggak benar baca Fatihah. Minimal baca Fatihah itu benar. Tadi ada teman ngomong Fatihah gimana coba baca. Baca di depan teman kita. Kurang ini. Dikasih tahu jangan ngambek. Ini kadang-kadang kesal ngambekan gigi. Wah, ngambekan gigi. Tolong koreksi sama teman kita nih. Teman kita yang bisa ajarin. Tuh, kalau saya tesnya Fatihah saya udah belum. Bakal baca. Dan melihara tasbih-tasbihnya yang 14 tuh. Tadi tuh iya karena bunuh iya satu gambar ini. Ghairil maghdubi alaihim walau kan malah tuh dot walau nah terus jalannya kata di dalam di dotnya ada tasbih di lamnya ada tasbih tuh jangan sampai salah tuh. Dan barang siapa tidak bisa membaca Fatihah menggantikan 7 ayat daripada Quran. Umpama mu'alaf belum dihafal baca Fatihah, belum bisa baca Fatihah, boleh digantikan dengan 7 ayat dari Quran yang dia bisa. Jika tidak puasa 7 ayat Quran, niscaya mendatangkan 7 rupa zikir 7 macam zikir untuk menggantikan Fatihah. Ya, umpama ada orang nggak bisa baca Fatihah, ganti dengan 7 ayat dari Quran. Nggak bisa juga baca Quran karena mu'alaf, ganti dengan 7 macam zikiran yang dia bisa untuk menggantikan bacaan Fatihah. Maka jika tidak puasa 7 zikir, diam dengan kadar membaca Fatihah lamanya. Umpama nggak bisa juga zikir, ya saya baru masuk Islam baru 2 jam yang lalu, ya orang lagi sholat, dia diem aja udah, ya diem aja. Sampai kapan diam? Syukuran membaca Fatihah. Kira-kira baca Fatihah berapa detik?
10 detik, diam selama 10 detik. Dan jangan menggantikan dari Fatihah. Nah, digantikan dari Fatihah kalau nggak bisa. Dan sunnah membaca surah atau salah suatu daripada Quran setelah habis membaca Fatihah daripada tiap-tiap rakaat, daripada sembahyang yang bangsa 3 rakaat dan 4 rakaat. Maghrib habis baca rakaat yang pertama dan yang kedua, setelah baca Fatihah disunnahkan membaca surah, baca surah yang dia bisa, ya. Quran segitu baca di tiap-tiap rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya. Satu ayat doang baca Yasin. Wah. Tuh, sunnah membaca surah di salat yang kedua tadi. Kelima, ruku. Rukun salat yang kelima ialah ruku beserta tumakninah sampai tetap sekalian anggotanya, dan wajib pada ruku itu mesti cenderung melengkung setelah selesai membaca Fatihah. Ruku itu biar sampai dua telapak tangannya sampai kepada dua lututnya jika manusia itu sedang kejadiannya. Dan sunnah pada ruku itu bersamaan belakang dan pundak seperti papan yang satu pada ratanya dan lempengnya, dan lempeng dua betisnya. Dan sunnah memegang dua lututnya dengan dua tangannya beserta jarangkan sekalian jarinya. Rukun salat yang keempat kelima ialah ruku. Lahu kufuwan ahad. Ruku telapak tangan direnggangin. Sampai ke lutut. Sampai ke lutut ya. Jadi telapak tangan pegang lutut. Jangan kurang begini atau lebih. Gimana nih? Tapi telapak tangan nempelnya di lutut. Gini. Terus tangannya direnggangin. Jari-jarinya nih direnggangin. Jangan kepetin. Ini renggangin. Nah, jadi nanti kalau begitu, nanti pundak kita nih sampai ke sini nih, leher nih rata. Kalau kita caranya begitu, tadi telapak tangan sampai ke sini tuh lurus nih. Nanti tinggal ini dari kepalanya ditutukin dikit. Nah tuh, ya. Jadi turun. Setelah selesai membaca surah dulu, tangannya seukuran nih segini, telapak tangan nempel di lututnya, terus lempeng kakinya, tidak gini susah, seukuran aja dong. Lutut, ya, sampai di situ tuh.